Malam ini tanggal 26 Rajab Mudhar 1442 kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita pada maghrib sampai isya. Dan karena kitab kita yang pertama sudah selesai, maka untuk program kedua saya ingin membahas tentang tafsir Al-Quran. Program saya adalah satu hari satu halaman, tafsir satu hari satu halaman Al-Quran. Dan program ini sudah saya jalankan di banyak masjid, di Masjid Semanggi, di Masjid Cemani, nah sekarang di Masjid Sumber ini juga kita adakan. Karena itu temanya berlanjut. Untuk yang di Cemani saya membahas surah Al-Baqarah, sekarang sudah masuk juz 2. Untuk yang di Semanggi itu ada dua masjid, ada juz 29, ada juz 30. Nah sekarang untuk di sini kita akan pilihkan tafsir surah Ali Imran. Karena itu silahkan kalau ada yang mau mengambil mushaf Al-Quran, ini kita akan membahas tafsir surah Ali Imran pada halaman pertama dari surah Ali Imran. Kalau di dalam mushaf Al-Quran cetakan Madinah itu halaman 50. Saya akan baca sambil antum mencarinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadidun wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin pada bacaan saya ada beberapa yang berbeda dari biasanya yang antum dengarkan. Memang sengaja saya membaca pada majelis-majelis ilmu ini bacaan Quran yang tidak biasa didengar oleh rakyat atau masyarakat Indonesia. Saya membaca dengan qiraah yang beraneka ragam, kadang-kadang qiraah Asim, kadang-kadang qiraah Kisai, kadang-kadang qiraah Ya'qub dan sebagainya. Karena tilawah Quran kita bisa membacanya dengan 10 macam qiraah yang disebut qiraah mutawatirah, yang semuanya bersumber dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya tadi pada ayat kedua saya membaca ayat ketiga ya. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Biasanya nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Nah ini babi ini bisa disambung menjadi al-kitab bil haqq. Ini namanya idgham kabir.
Demikian juga contohnya pada ayat ketiga juga saya membaca misalnya musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala yadayhi, hinya panjang. Ini adalah qiraah Ibnu Katsir. Kalau qiraah Asim biasanya pendek ya. Lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Demikian juga misalnya saya membaca pada ayat yang keempat, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahumu adzabun syadid. Biasanya apa? Lahum. Nah, saya baca lahumu. Ini kenapa? Ini qiraah Kisai. Lahumu adzabun syadid. Taib. Jadi insyaallah nanti pada waktu-waktu yang lain juga kalau ada bacaan-bacaan yang berbeda pasti saya akan jelaskan supaya tidak menjadi rancu ya, kenapa saya membacanya begini, membacanya begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat yang pertama sama dengan surah Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim? Para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Alif Lam Mim, Ha Mim, Ta Sin, Ta Sin Mim, Alif Lam Ra, Nun, Kaf Ha Ya Ain Shad, Thaha dan sebagainya itu adalah kata-kata yang kita tidak tahu tafsirnya. Yang tahu tafsirnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lain-lain enggak tahu. Lah terus kalau tidak ada yang tahu tafsirnya, apa fungsinya kata-kata ini dimasukkan dalam Quran? Fungsinya untuk memberitahu orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, Quran ini isinya huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang kalian pakai. Ada alif, ada lam, ada mim, ada nun dan sebagainya. Tetapi kalian tidak mampu membuat seperti Quran ini. Ini menunjukkan bahwa Quran ini bukan buatan Muhammad. Quran ini semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi membawa Quran ini, sebagian orang Arab mengatakan ini cuma buatan kamu saja. Nah, maka Allah membantah dengan ayat-ayat awal begini. Tidak benar. Yang benar adalah bahwa ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin panjenengan kalau ngaji di tempat lain kan panjenengan akan mendapatkan penjelasan alif itu maksudnya Allah, lam itu maksudnya Jibril, mim itu maksudnya Muhammad. Memang ada ulama yang mengartikan begitu. Jadi maksudnya Allah menurunkan Quran lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Allah awal hurufnya alif, nah, maka alif. Jibril akhir hurufnya lam, maka lam. Muhammad awal hurufnya mim, maka mim. Nah, berarti alif lam mim Allah, Jibril, Muhammad. Dan tafsir seperti ini semakna dengan kalam Allah pada ayat yang lain, yaitu Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sungguh Quran adalah diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Membawa turun dengan Quran itu Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, nama lainnya Ruhul Amin. Diberikan kepada ala qalbika, kepada hatimu wahai Nabi, supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan ancaman. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Nah, ini tafsiran bagi alif lam mim menurut sebagian ulama. Tapi sebaiknya kita pakai tafsiran yang pertama. Kenapa? Mayoritas ahli tafsir dari zaman dulu sampai sekarang mereka mengatakan alif lam mim, enggak ada yang tahu maknanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Allahu, Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah. Allah itu adalah Al-Hayyu, zat yang maha hidup sempurna, zat yang maha sempurna hidupnya. Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan-Tuhan di atas muka bumi memang banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Allah. Tapi dari Tuhan-Tuhan yang ada, yang berhak disembah hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir zaman dulu, orang-orang Quraisy, itu mereka menyembah 7 Tuhan, Pak. Tapi dari 7 Tuhan ini yang betul-betul diperlukan oleh mereka hanya satu, yaitu Allah.
Buktinya kalau mereka naik kapal kemudian kapalnya terombang-ambing oleh ombak, maka mereka langsung buang semua tuhan-tuhan mereka. Mereka langsung angkat tangan doa kepada Allah, padahal mereka orang kafir, musyrik. Termasuk salah satunya adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Dia pernah naik kapal, waktu itu dia masih musyrik, diombang-ambingkan oleh ombak. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya selamat dari kapal ini maka saya akan begini, saya akan begini. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah satu sahabatnya, tapi waktu itu sahabatnya masih kafir, namanya Husain. Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yauma ilahan? Sekarang ini, hari ini kamu menyembah Tuhan berapa jumlahnya? Qala abi sab'ah. Maka dijawab, saya menyembah 7 Tuhan. Sittatan fil ardi, 6 Tuhan di bumi, wa wahidan fis sama, 1 Tuhan di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi bertanya, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika? Dari Tuhan 7 ini siapa yang kamu perlukan untuk kamu berharap dan ketika kamu sedang takut? Siapa Tuhan yang kamu pakai? Qala alladhi fis sama. Maka Husain mengatakan, zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Husain, kalau kamu mau masuk Islam, maka kamu akan saya ajari 2 kalimat yang akan berguna untuk kamu. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, sahih maknanya meskipun dhaif sanadnya. Allah itu adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu bukan hanya hidup, tetapi maha hidup, atau dengan kata lain hidupnya sempurna. Kalau kita manusia ini hanya hidup tetapi tidak sempurna hidup kita. Buktinya nanti malam kita mati, Pak. Orang tidur itu apa? Mati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, an-naumu akhul mauti. An-naumu, tidur itu adalah akhul mauti, saudaranya kematian. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Jadi tidur itu sama dengan mati, tetapi mati kecil. Buktinya kalau kita pas tidur, kita tidak mengetahui ada orang lewat di depan kita, ada orang ngomong di samping kita, kita nggak dengar apa-apa, sama dengan mayit. Ada maling masuk rumah juga nggak paham. Begitu barang-barang sudah habis baru kita bangun. Nah, itu berarti mati orang yang tidur itu. Makanya Allah disebutkan dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidaklah mengenai Allah ngantuk maupun tidur. Nah, inilah makna dari hidup yang sempurna. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ditafsiri, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, ini contoh, Pak, menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Jadi tafsir itu ada 4 tingkatan. Tingkatan paling bagus adalah menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Kemudian tingkatan kedua adalah menafsirkan Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan di bawahnya lagi menafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat orang yang paling paham Quran, karena mereka ngambil tafsirnya langsung dari Nabi. Kemudian yang keempat, menafsirkan Quran dengan perkataan ulama-ulama tabi'in yang tua-tua, Sa'id bin Musayyab dan sebagainya misalnya. Nah, ini 4 model tafsir yang paling bagus. Nah, ini saya memberikan contoh tafsir Quran dengan Quran. Al-Hayyu, maha hidup. Maksudnya apa? Maksudnya hidupnya sempurna, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya tidak ada yang mendirikan. Kalau kita manusia, makhluk-makhluk ini semuanya berdiri ketika Allah berdirikan. Kita bisa bernafas ketika Allah kasih nafas. Kita bisa berjalan ketika Allah izinkan kita berjalan. Kita bisa melek mata kita bisa ngomong ketika Allah izinkan. Seandainya Allah tiba-tiba mengunci mulut saya sekarang ini, saya nggak bisa ngomong. Nah, ini bukti bahwasanya
Allah itulah yang qayyum. Allah itu yang maha berdiri sendiri dan mendirikan yang lainnya. Berarti berbeda dengan makhluk. Makhluk itu tidak ada yang berdiri sendiri. Semua makhluk itu berdirinya karena diberdirikan oleh Allah. Bernafasnya karena diberi nafas oleh Allah. Berjalannya karena dijalankan oleh Allah. Ini perbedaan antara makhluk dengan Allah. Allah itu selalu makhluk itu selalu di. Makhluk nggak ada yang nggak ada. Kita kaya misalnya, siapa yang mengkayakan Anda? Allah. Berarti Anda dikayakan oleh Allah. Engkau pinter, siapa yang bikin pinter? Allah yang bikin pinter. Berarti Anda dipinterkan oleh Allah. Di semuanya di, nggak ada yang nggak ada. Nah, ini beda antara makhluk dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan nazzala, Allah telah menurunkan alaika kepada engkau al-kitaba, kitab itu maksudnya Al-Quran, bil haqqi, membawa kebenaran, musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa-apa yang di depannya, maksudnya kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat taurata, dan Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, wal Injil, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, min qablu, dari sebelumnya, yaitu sebelum turunnya Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahwa semua kitab-kitab suci yang berasal dari langit itu semuanya sumbernya dari Allah. Berarti nabi-nabi itu sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua nabi agamanya sama. Sebagian orang itu salah paham, dikira Nabi Musa agamanya Yahudi, dikira Nabi Isa agama Nasrani. Na'udzubillah, nggak ada nabi kok agama Yahudi atau Nasrani, nggak ada. Semua nabi agamanya adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Nggak ada agama selain Islam, nggak ada. Okay? Untuk para nabi ini. Maka di sini Allah menjelaskan, Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab. Perhatikan kata-kata nazzala, kemudian berikutnya anzala. Kenapa Allah mengatakan nazzala untuk Al-Quran? Kenapa Allah mengatakan anzala untuk Taurat dan Injil? Dalam bahasa Arab, kata-kata nazzala itu menurunkan secara sedikit demi sedikit. Memang Quran turunnya begitu. Tidak langsung 30 juz, enggak. Tapi Allah turunkan sedikit dulu ketika ada satu kasus, turunkan ayatnya begini. Ada satu masalah, turunkan ayatnya begini. Ada satu problem, turunkan ayatnya begini. Ada orang tanya kepada Nabi, turunkan ayatnya sebagai jawabannya. Nah, itu nazzala. Maka kata-kata nazzala ini sebagaimana ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Quran itu secara terpisah-pisah supaya kamu bacakan perlahan-lahan. Ini surat Al-Isra ayat 106. Jadi tafsiran dari nazzala adalah apa? Surat Al-Isra ayat 106. Adapun Taurat Injil itu anzala. Anzala itu dalam bahasa Arab maksudnya diturunkan sekali kejap. Memang Taurat Injil begitu turunnya. Langsung satu kitab, langsung katam. Satu kitab langsung berikan kepada Nabi Musa. Nih Taurat, nih Injil langsung. Karena itu bahasa Arab harus kita pahami kalau kita ingin paham tafsir Quran secara sempurna. Maka mempelajari bahasa Arab hukumnya apa? Hukumnya wajib, tetapi wajibnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari dari umat Islam, maka yang lain-lain tidak mempelajari nggak apa-apa. Tapi harus ada di antara umat Islam yang paham bahasa Arab. Kenapa? Kalau nggak paham tafsir Quran secara sempurna. Dia tidak akan bisa membedakan antara nazzala dengan anzala yang artinya sama-sama menurunkan. Kemudian Allah mengatakan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi para manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan al-furqan, yaitu nama lain dari Al-Quran. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kafir bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, lahum, bagi mereka adzabun syadidun, siksaan yang dahsyat. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha gagah, dzuntiqam, memiliki hukuman, yaitu menghukum kepada orang-orang yang kafir kepada ayat-ayatnya. Perhatikan kata-kata hudal linnas. Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Taurat Injil itu diturunkan untuk apa?
petunjuk bagi manusia. Nah, jangan salah paham, Pak. Oh, berarti semua agama sama dong. Boleh pilih Taurat, boleh pilih Injil, boleh pilih Quran. Wong semuanya diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, ini orang salah paham. Ini orang tidak pernah belajar tafsir Quran. Dia hanya membaca Quran kemudian baca terjemahnya. Habis itu dipahami sendiri, jadinya sesat. Maka Quran ini tidak boleh dipahami sendiri. Quran ini harus belajar kepada guru tafsirnya bagaimana, dan guru itu juga mempelajari dari gurunya sebelumnya dari gurunya sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajar begini bukan dari saya. Ini hanya hasil dari saya dulu belajar, demikian juga hasil dari membaca kitab-kitab karya ulama yang ditinggalkan untuk kita. Terus terang, untuk program tafsir satu hari satu halaman ini saya banyak mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir. Nah, sehingga nanti kalau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini ringkasannya saya sampaikan di sini. Hudal linnas, yang dimaksud petunjuk bagi manusia, itu maksudnya adalah manusia pada zaman tersebut. Taurat petunjuk untuk manusia zaman itu, Injil petunjuk untuk manusia zaman itu. Adapun sekarang, kalau orang masih pakai Taurat sama Injil, pasti sesatnya pasti, tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan Quran, itu menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Sama dengan ketika Allah menurunkan Injil, itu menghapus syariatnya Taurat. Jadi kitab suci itu ada masa berlakunya. Ada apa? Masa berlakunya. Ada kadaluarsanya. Taurat kalau sudah muncul Nabi Isa, Taurat kadaluarsa, nggak boleh dipakai. Kalau masih nekat pakai sesat. Harus ikut Nabi baru, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa bawa Injil, Injil ada kadaluarsanya, yaitu sampai datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang masih nekat bawa Injil, sesat. Sayyidina Umar pernah baca kitab Taurat, wah, senang dia, wah isinya bagus nih. Maka Rasulullah melihat Sayyidina Umar begitu merah padam wajah beliau. Ini gimana baca kitab yang lain? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, ini perkataan sangat terkenal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Lau nazala Musa, andaikan Nabi Musa turun, fattaba'tumu, lalu kalian mengikuti Nabi Musa, wa taraktumuni, kalian tinggalkan saya, la dhalaltum, kalian akan sesat semua. Ana hadzukum minan nabiyyin, saya adalah jatahmu dari kalangan para nabi, wa antum hadzi minal umam, kalian itu adalah jatah saya sebagai umat." Jadi masing-masing sudah diberi jatah oleh Allah. Orang dulu dikasih jatah nabinya Nabi Musa, berikutnya dikasih jatah nabinya Nabi Isa. Umat akhir zaman seperti kita dikasih jatah nabinya Nabi Muhammad. Masih nekat pilih Nabi Musa, Nabi Isa, sesat. Masih pilih nekat Qur'annya adalah Taurat sama Injil, sesat. Apalagi Taurat Injil zaman sekarang sudah apa? Sudah banyak berubah, palsu sudah. Karena kitab-kitab tersebut sudah dihancurkan dulu dalam peperangan-peperangan. Antara Yahudi Nasrani ini kan saling perang zaman dulu, sehingga kitab sucinya pernah dihancurkan sampai tidak ada lagi kitab suci di atas muka bumi waktu itu. Karena memang Yahudi benci Nasrani, Nasrani benci Yahudi. Karena apa? Saling iri antar sesama mereka. Nah, maka di sini Allah mengatakan, sungguh orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah mendapatkan siksa yang dahsyat. Maksudnya orang yang tidak mau ikuti Quran, masih nekat ikuti Taurat, Injil atau kitab yang lain, pasti disiksa oleh Allah di dalam neraka nanti. Al-Furqan itu adalah nama lain dari Quran. Kenapa? Furqan itu artinya pemisah. Nah, Quran itu disebut Furqan karena dia memisahkan antara hak dengan batil, antara yang salah dengan yang benar. Untuk mengetahui salah benar bagaimana caranya? Lihat Quran. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yakhfa alaih, tidaklah tersembunyi atas Allah syai'un, sedikit pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Jadi maksudnya segala sesuatu diketahui oleh Allah. Dan ini bedanya makhluk dengan Allah. Kalau kita makhluk, pasti berbeda antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Saya di sini melihat bapak-bapak, tapi saya tidak melihat ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu di balik tabir. Inilah makhluk. Kita melihat orang yang ada di masjid, tapi tidak bisa melihat orang yang di luar masjid. Kenapa? Kita makhluk. Kalau Allah itu mau di dalam mau di luar sama aja. Mau sembunyi-sembunyi mau terang-terangan sama aja. Mau bisik-bisik mau jelas ngomongnya sama aja. Silahkan buka
atau cari nanti pada ayat yang lain, yaitu pada kalam Allah pada surah Ar-Ra'd ayat 10. Allah mengatakan sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja di antara kalian orang yang mengsirkan ucapannya dan orang yang mengeraskan suaranya. Wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribun bin nahar. Sama saja orang yang sembunyi-sembunyi malam hari atau berjalan terang-terangan siang hari. Bagi Allah sama, enggak ada perbedaan. Kemudian Allah mengatakan huwallazi, dialah zat yang yusawwirukum, menggambar kalian, membentuk kalian fil arham, di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, bagaimanapun yang dikehendaki oleh Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ayat ini secara tidak langsung untuk menegaskan bahwasanya Nabi Isa itu tidak berhak disembah, karena Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah makhluk. Taunya kalau Nabi Isa makhluk, karena huwallazi yusawwirukum fil arham. Makhluk itu dibentuk oleh Allah di dalam rahim ibunya. Nabi Isa kan juga pernah dalam rahim ibunya kan? Dalam perutnya ibunya itu Maryam. Siapa yang memasukkan ke dalam rahim ibunya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibentuk menjadi laki-laki, bukan perempuan. Dibentuk menjadi tampan, tidak jelek. Dibentuk berkulit putih, tidak hitam misalnya. Siapa yang membentuk seperti itu? Allah. Maka Allah di sini mengatakan kaifa yasha, terserah Allah membentuknya. Nabi Isa dibentuk sebagai laki-laki. Nabi Isa dibentuk tanpa bapak, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini secara tidak langsung Allah ingin menegaskan kepada orang-orang Nasrani yang menyembah kepada Yesus Kristus, jangan disembah, itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk, sebagaimana kalian juga makhluk. Kalian pernah mengalami di perut ibu kan? Isa juga begitu, sama. Kemudian Allah mengatakan huwallazi, dialah zat yang anzala alaika, menurunkan kepada engkau al-kitaba, kitab itu yaitu Quran. Minhu, dari Al-Quran, ayatun, ada ayat-ayat muhkamat, yang muhkam. Muhkam itu adalah yang jelas-jelas. Huna, yang ayat-ayat itu adalah ummul kitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Wa ukharu, dan ayat-ayat yang lain mutasyabihat, ayatnya mutasyabihat. Mutasyabihat itu kebalikan dari muhkam. Fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, zaighun, ada penyimpangan, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha minhu, apa yang mutasyabihat dari Al-Quran. Kenapa? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, dan untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, padahal tidaklah mengetahui takwilnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, yaquluna, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman kepada Allah. Amanna bihi, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat mutasyabihat tadi. Kullun, semuanya, min indi rabbina, dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadzakkar, dan tidaklah mengambil pelajaran illa, kecuali ulul albab, orang yang memiliki pikiran-pikiran yang sehat. Jadi Al-Quran itu isinya dua macam. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam itu ayat-ayat yang wadih, yang sangat-sangat jelas, yang kalau orang baca itu langsung paham. Orang baca itu jelas maknanya, tidak menimbulkan dua pemahaman, langsung bisa dipaham. Misalnya qul huwallahu ahad, jelas. Allahus samad, jelas. Lam yalid wa lam yulad, jelas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jelas. Nah, fungsi dari ayat-ayat muhkam itu adalah apa? Fungsinya sebagai ummul kitab, induknya kitab. Yang namanya induk itu gimana? Induk itu adalah rujukan. Itu kan artinya ibu, ibu atau induk. Yang namanya ibu itu untuk rujukan. Anak-anak pasti kembalinya ke ibu. Anak-anak kecil malam hari pasti balik pulang, kumpul sama ibunya. Waktu makan balik kumpul sama ibunya, didulang, diberi makan oleh ibunya. Nah, muhkamat juga begitu. Itu adalah induknya Alkitab. Artinya dijadikan rujukan.
Sehingga kalau ada ayat-ayat yang tidak muhkam, kembalikan kepada ayat yang muhkam. Ada ayat yang menimbulkan dua penafsiran, maka kembalikan kepada yang muhkam, yang jelas, yang tidak menimbulkan dua penafsiran. Contoh. Orang-orang Nasrani, mereka bisa saja mengambil dalil dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa atau Yesus adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Isa adalah waruhum minhu. Nabi Isa adalah roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan bisa dipahami, berarti Allah membelah rohnya. Rohnya dibelah, dikasihkan sebagiannya kepada Isa. Berarti dia itu adalah bagian atau belahan dari Allah. Berarti itu anak Tuhan. Nah, bisa aja kan ditafsiri begitu. Tetapi itu adalah ayat mutasyabihat. Kamu tafsiri seperti itu tidak benar. Kembalikanlah kata-kata ruhum minhu, bahwasanya Nabi Isa adalah roh dari Allah, kembalikanlah kepada ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam jelas-jelas mengatakan Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah. Dalam ayat yang lain jelas, in huwa illa abdun an'amna alaih. Surat Az-Zukhruf ayat 59. Tidaklah Nabi Isa kecuali hamba sebagaimana kita, hambanya Allah. An'amna alaih, yang kami telah memberi nikmat kepada Nabi Isa. Wa ja'alnahu mathalan li Bani Israil, dan kami jadikan sebagai permisalan bagi Bani Israil. Nah, maka orang-orang sesat itu selalunya begitu. Mereka tidak mau ambil yang muhkam, tapi pilih ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena itu di sini Allah mengatakan, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka pasti mengikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkam. Nah, padahal tujuannya muhkam itu diadakan sebagai ummul kitab, sebagai induk, yaitu supaya ayat-ayat yang lain yang tidak muhkam kembalikan ke yang muhkam. Karena itu kaidah dalam memahami Quran adalah kalau kita ketemu ayat mutasyabihat, kembalikan maknanya pada ayat yang muhkam. Selesai. Pasti kita akan selamat. Contoh. Banyak orang yang salah paham sehingga mereka sesat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya Allah terhampar. Ini menunjukkan dua makna. Pertama, bahwasanya Allah punya tangan, karena Allah mengatakan tangannya terhampar, berarti Allah punya tangan. Kemudian kata-kata tangan terhampar itu dalam bahasa Arab bermakna maksudnya Allah itu dermawan, sehingga tangannya selalu terhampar. Nah, dua makna ini jangan ditinggalkan salah satunya. Allah punya tangan, wong Allah yang mengatakan. Allah dermawan, memang sifat Allah dermawan. Banyak ayat, salah satunya ayat tadi itu. Nah, sebagian orang mengatakan tangan Allah ini bukan berarti Allah punya tangan, tetapi maksudnya Allah itu punya kekuasaan. Kekuasaan diungkapkan dengan kata-kata tangan. Enggak perlu kayak begitu. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah punya tangan, itu tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang muhkam. Kembalikan pada ayat yang muhkam. Allah punya tangan bukan berarti Allah sama dengan makhluk. Kita manusia punya tangan. Enggak sama. Kenapa? Sudah ada ayat muhkam. Ayatnya gimana? Laisa kamitslihi syai'. Selesai. Allah itu tidak seperti apapun juga. Ya sudah. Berarti Allah punya tangan sebagaimana dikatakan oleh Allah sendiri, tapi bukan berarti Allah sama dengan makhluk. Dan kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Sudah ada ayat muhkamnya. Nah, maka kalau kita ingin selamat dalam masalah Quran ini, jangan sampai kita mengubah-ubah takwil-takwil atau mencari-cari takwil, tapi cukup dipahami sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan punya tangan, ya sudah, kita katakan punya tangan, selesai. Tidak perlu ditanya tangannya gimana, nggak bisa. Kita nggak ngerti bagaimana Allah. Maka orang-orang yang punya kesesatan dalam hati itu, mereka itu ibtigha al-fitnah, mencari fitnah. Fitnah itu maksudnya menyesatkan orang. Jadi kenapa mereka itu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat? Supaya tujuannya untuk fitnah, untuk menyesatkan orang. Semua kelompok sesat, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, itu mereka kalau cari dalil itu di Quran, Pak. Orang Syiah cari dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu yang berhak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar ini khalifah yang tidak sah misalnya. Nanti ketemu juga dalilnya dalam Quran, tetapi itu dalil yang dibuat-buat, ditafsiri sendiri. Itulah yang disebut ibtigha al-fitnah, mencari fitnah.
tujuannya untuk menyesatkan manusia, mengikuti pendapat mereka. Nah, Ahlus Sunnah nggak boleh begitu. Okay? Jangan memahami Quran dengan keinginan pribadi, tapi pahamilah Quran sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat atau para ulama tabi'in. Okay? Wabtigha ta'wilih, mencari takwilannya, maksudnya mencari takwilan yang sesuai dengan keinginan. Saya pengen ayat ini maksudnya begini, nah, ditafsiri sendiri. Nah, itu tidak boleh. Dulu sering orang mengatakan bahwasanya naik ke planet bulan atau ke Mars itu ada dalilnya dalam Quran, surat Ar-Rahman, ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Nah, itu ngawur dalil itu. Itu sama sekali tidak bicara tentang masalah luar angkasa. Itu ayat bicara tentang padang mahsyar. Di padang mahsyar orang-orang akan dikumpulkan, ditantang oleh Allah. Ayo, siapa yang bisa keluar dari padang mahsyar? Silahkan keluar. Allah katakan, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai jin manusia, ini sudah terkumpul di padang mahsyar. Siapa yang mampu nembus, siapa yang mampu keluar, silahkan keluar. Ditantang oleh Allah, nggak ada yang bisa keluar. La tanfuduna illa bisultan. Maka itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan luar angkasa, ngawur. Itu berarti ibtigha ta'wilih, itu mencari takwil Quran sesuai dengan keinginan pribadi, nggak boleh begitu. Kemudian Allah mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang kokoh ilmunya cukup mereka mengatakan semua ayat Quran itu dari Allah, kami beriman. Ayat yang mutasyabihat dari Allah, kami beriman. Ayat yang muhkam juga dari Allah, kami beriman. Tidak usah mencari-cari takwilan-takwilan yang tidak ada dasarnya. Cukup beriman, titik. Adapun maknanya, hakikat maknanya serahkan sama Allah. Alif lam mim, hakikat maknanya gimana? Serahkan sama Allah. Allah saja yang tahu, kita nggak ngerti. Karena ini huruf-huruf yang disambung-sambung, nggak bermakna, tetapi Allah tahu maknanya. Kemudian Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa mentadabburi Al-Quran adalah orang-orang yang punya akal-akal yang sehat, yang selamat. Jadi akal ada dua macam. Ada akal yang sudah rusak, ada yang sudah menyimpang, ada yang masih sehat, masih lurus. Yang bisa mentadabburi Quran hanya akal-akal yang sehat. Kalau sudah bisa mentadabburi, bisa mengambil pelajaran darinya. Karena itu, marilah kita sering-sering membaca Quran. Kita baca terjemahnya, kita baca tafsirannya, supaya kita paham dan kita termasuk ulul albab. Ulul albab berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami, ba'da setelah idh hadaitana, engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami, min ladunka, dari hadapan Anda, rahmatan, rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah al-wahhab, zat yang selalu memberi. Ini masih lanjutan perkataan ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kokoh ilmunya berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah hati kami engkau berikan petunjuk, jangan engkau sesatkan. Ayat ini menunjukkan apa? Pentingnya hati. Hati itu adalah sumber dari segala sesuatu. Ada orang berbuat buruk, sumbernya dari mana? Hatinya. Hatinya kotor, maka kekotoran dalam hati muncul dalam mulutnya, dalam matanya, dalam telinganya, dalam tangannya. Orang mencuri pakai tangannya, ngambil harta milik orang lain. Kenapa? Hatinya kotor. Maka hati menyuruh tangan, wahai tangan, ambillah harta milik orang. Hati yang kotor menyuruh mata untuk melihat kepada yang tidak boleh dilihat. Hati yang kotor menyuruh mulut untuk berkata yang tidak boleh diomongkan, menggunjing orang, mengejek orang, dan sebagainya. Karena itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Ummu Salamah mengatakan kana adalah aktsaru du'aihi, doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Syekh bin Baz itu seringkali membaca doa Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaiki hati saya. Kenapa? Karena Nabi bersabda kalau hati seseorang itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik.
Nah, maka dia berdoa pada intinya doa apa, hati saya diperbaiki oleh Allah. Kalau udah baik semuanya baik. Faqila lahu, ditanyakan kepada Nabi, kenapa engkau itu banyak doa ya muqallibal qulub? Maka Rasulullah mengatakan, innahu laisa adamiyun, tidak ada seorang manusia pun illa wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah, kecuali hatinya itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa aqama, maka siapapun yang Allah inginkan dikokohkan hatinya. Wa man syaa azagha, siapapun yang Allah inginkan akan disimpangkan hatinya. Antum bayangkan nggih, ini ada jari dua, di tengahnya dikasih kayu. Nah, kayu akan mudah digoyang-goyangkan. Kenapa? Di antara dua jari. Nah, demikian juga hati manusia itu di antara dua jarinya Allah. Mudah sekali digoyang-goyangkan begini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Banyak orang yang sekarang baik tetapi besok-besok jadi jelek. Banyak orang yang awalnya rajin ke masjid, lama-lama nggak pernah muncul ke masjid, lama-lama malah masuk gereja. Bahkan ada seorang ulama di Mesir, karyanya banyak sekali. Bahkan salah satu karyanya menyebabkan banyak orang masuk Islam. Tapi akhirnya ulama ini matinya mati kafir murtad, naudzubillah. Ulama padahal, Pak. Namanya sebenarnya terkenal tapi saya lupa. Tapi karya-karyanya banyak. Salah satu karyanya dikomentari oleh sebagian ulama, ini karya bisa untuk menjadi tiket masuk surga. Kenapa? Karyanya saking dahsyatnya, petunjuknya dalam karyanya tersebut sangat bagus, sehingga orang kafir kalau membaca karyanya langsung pengen masuk Islam. Tapi dia sendiri akhirnya murtad kafir, naudzubillah. Ini kenapa? Hatinya dibolak-balikkan oleh Allah, akhirnya dia murtad, naudzubillah. Dan tampaknya itu ada sebabnya biasanya. Orang-orang yang seperti itu mungkin dalam hatinya tidak bersih. Dia menulis karya, tujuannya apa? Supaya terkenal. Menulis karya supaya apa? Dipuji orang. Menulis karya supaya apa? Supaya jadi viral bukunya, supaya dibincangkan oleh orang di mana-mana. Nah, itu berarti enggak bagus niatnya, sehingga itu tidak bagus hatinya, sehingga disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam doa ini kita diajari membaca wa hab lana min ladunka rahmah. Kita minta rahmat dari Allah, sehingga kalau rahmat turun maka kita akan dijaga oleh Allah. Kemudian doa berikutnya, Rabbana wahai Rabb kami, innaka sesungguhnya engkau jami'un nas, akan mengumpulkan para manusia liyaumin pada satu hari, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, maksudnya hari kiamat. Innallaha sesungguhnya Allah la yukhlifu, tidak akan menyelisih al-mi'ada, perjanjian. Jadi Allah akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat, yang hari kiamat itu la raiba fihi, tidak ada keraguan, maksudnya pasti terjadi. Memang banyak orang yang ragu-ragu, yaitu orang kafir, tetapi sebenarnya tidak diragukan. Kenapa? Karena beritanya dari Allah, dan Allah itu kalau sudah berjanji tidak akan menyelisih janjinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini hanya berita, tetapi maksudnya adalah ancaman. Ayat ini memberitakan bahwasanya Allah itu jami'un nas, mengumpulkan manusia, tetapi sebenarnya berisi ancaman. Wahai manusia, nanti kalian setelah mati kemudian akan dihidupkan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah. Setelah itu akan disuruh untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kalau amalnya baik dibalas kebaikan, amalnya buruk dibalas keburukan. Ini maksudnya. Maka banyak ayat-ayat Quran itu berisi ancaman meskipun kalimatnya adalah kalimat berita. Ini kalimatnya berita, jami'un nas, engkau itu mengumpulkan manusia, tapi terkandung padanya ancaman. Karena itu marilah kita ambil ancaman di dalam Quran ini untuk memperbaiki diri kita. Jangan kita berbuat yang jelek, karena perbuatan jelek akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada boleh tanya jawab.